Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sini kita akan membahas tentang kelanjutan studi kelayakan bisnis kita, yaitu aspek pasar. Nah, sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan ada 10 hal, ini dia. Coba adik-adik pahami sekali lagi. Ada 10 aspek yang harus dianalisis untuk memulai suatu bisnis. Nah, jadi yang pertama adalah pasar dan pemasaran. Nah, kita akan membahas pasar dan pemasaran. Nah, adik-adik mohonlah yang tidak punya, yang sudah punya modul, yang sudah di print, apa yang tidak ada di modul penjelasan saya mohon ditulis, ya. Jadi kalau di sini kan di modul ini kan singkat, jadi nanti saya akan menjabarkan apa itu pasar dan sebagainya. Jadi sekali lagi mohonlah ditulis yang tidak ada di modul, oke? Nah, jadi kita akan membahas pasar dan pemasaran. Nah, apa yang akan kita bahas dalam aspek pasar? Jadi yang pertama itu konsumen potensial, kemudian alasan pembelian, kemudian kondisi persaingan dan posisi dalam persaingan. Nah, jadi pasar. Nah, kita harus tahu dulu apa itu pasar. Oke, nah kita lihat dulu, pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Kemudian tempat pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran. Yang ketiga, kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan uang dibelanjakan dan kemauan untuk membelanjakannya. Jadi secara kesimpulan, pasar itu adalah pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi ekonomi yang disepakati. Saya ulang ya, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi ekonomi yang disetujui. Nah, jadi kalau hanya tempat bertemu penjual dan pembeli itu bukan pasar. Jadi harus ada interaksi antara penjual dan pembeli dan kesepakatan. Nah, kesepakatan harus ada antara penjual dan pembeli. Nah, kesepakatannya itulah namanya transaksi ekonomi. Jadi transaksi ekonomi itu harus ada apa yang dipertukarkan. Misalnya kita ke pajak, kita kalau mau belanja ke pajak, kita mau beli telur, uang kita nggak ada. Nah, kita kasih gantinya adalah gula. Nah, kita tanya sama si penjual, saya nggak punya uang, apakah Bapak mau menerima gula ini sebagai pengganti uang saya? Kalau dia tidak mau, itu nggak boleh, itu namanya bukan pasar. Jadi memang kegiatan ekonomi itu, transaksi ekonomi itu harus kesepakatan dua belah pihak. Itulah namanya pasar. Nah, oke. Nah, permintaan ini apa? Jadi permintaan itu sama dengan konsumen, pelanggan. Nah, yang harus kita perhatikan, pelanggan kita itu kelas apa? Nah, itu dia. Pelanggan yang mau kita ambil untuk membuat bisnis kita. Contoh, kita kan sudah punya ide bisnis. Katakan saja ide bisnis kita mau menjual sesuatu, makanan contohnya. Nah, kita harus tahu, makanan ini kita jual kemana? Itu pasar kita. Kemana itu ada dua golongan. Pasar kita itu, kita harus tetapkan. Kelas atas kah atau kelas orang kaya atau kelas bawah? Jadi kelas atas, kelas bawah. Kelas atas itu maksudnya apa? Kelas orang yang punya uang. Kelas orang yang gak memikirkan lagi kebutuhan. Dia semuanya mau wants, keinginan. Jadi dia gak mementingkan kebutuhan. Itu namanya kelas atas. Kelasnya orang kaya. Yang kedua, kita harus menetapkan ide bisnis kita ini mau kita jual apakah ke kelas bawah? Maaf ya Dek, dalam istilah ekonomi sebenarnya nggak ada kelas menengah. Yang ada itu kelas atas, kelas bawah. Tapi sekarang orang lazim mengatakan kelas menengah. Sebenarnya kelas menengah itu adalah kelas bawah. Jadi kelas bawah dikategorikan itu sebenarnya kelas menengah. Nah, kalau saya mengatakan itu kelas miskin, kelas kaya dan kelas miskin. Nah, jadi kelas menengah itu sebenarnya masuk kelas miskin. Kenapa? Karena kalau kelas menengah ini masih lebih banyak kebutuhan daripada keinginan. Itu adalah kelas menengah. Tapi kalau kelas kaya, no.
Kebutuhan itu sama dia cuma 10%, keinginan sama dia 90%. Tapi kalau kelas menengah masih 65% itu keinginan kebutuhan dia. Keinginan dia hanya 35%. Kalau kelas lebih miskin lagi, nah itu istilahnya orang miskin. Kalau kita Indonesia dibilang di bawah garis kemiskinan, itu 90% itu adalah karena kebutuhan, bukan keinginan. Nah, itu tadi permintaan. Berarti permintaan kita harus tetapkan pasar kita ini untuk kelas atas atau kelas bawah. Nah, kemudian di penawaran. Penawaran, jadi kalau kita sudah menetapkan pasar kita kelas atas atau kelas bawah, maka kita harus menawarkan barang untuk kelas atas atau kelas bawah. Contoh ya, kita tadi mau jualan nih rumah makan. Rumah makan kita tetapkan kita mau untuk kelas bawah atau kelas atas. Kalau untuk kelas atas kita buatlah penawaran kita untuk kelas atas, tempatnya bagus, harganya lumayan terjangkau untuk kelas atas, makanannya sangat enak, jadi nyaman orang makan di tempat kita. Itu kalau kelas kita, pasar kita kelas atas. Kalau kelas bawah tidak perlu. Jadi penawaran ini sesuai dengan permintaan. Makanya ada dulu permintaan baru penawaran. Kenapa nggak penawaran dulu? Karena kita harus tahu dulu pasar kita. Kalau kita sudah tahu pasar kita kelas atas atau kelas bawah, maka kita bisa mengajukan kemana ide bisnis kita akan kita jual. Nah, saya mau mencontohkan ini. Nah, ini saya menarik ini nih. Oke, Mercedes-Benz. Nah, adik lihat ini, lambang Mercedes-Benz. Nah, saya mau cerita sedikit sejarah Mercedes-Benz. Jadi Mercedes-Benz ini adalah merek otomotif di dunia yang dari mulai berdirinya sampai saat ini, ya sampai saat ini tidak pernah bangkrut. Saya ulangin ya. Jadi Mercedes-Benz ini merek mobil di dunia yang sampai saat ini masih berjaya. Nah, Kenapa dia masih berjaya? Nah, adik-adik bisa lihat ini di depan Mercedes ini lambang 3 bintang nih. 1, 2, 3. Nah, ini proporsinya sama. Kalau ini sepertiga, ini sepertiga, ini sepertiga. Nah, inilah visi Mercedes. Mercedes-Benz ini sebenarnya sebuah perusahaan otomotif di Jerman, namanya Daimler. Ini nama orang, Daimler. Daimler ini kemudian bersama temannya namanya Gottlieb Benz. Jadi mereka berkolaborasi, sebenarnya ada hubungan sepupu, tapi mereka lebih cenderung berkawan. Mereka mendirikan sebuah perusahaan, saat itu masih namanya Daimler Benz. Jadi nama keduanya digabung. Mereka berdiri tahun 1886. Nah, jadi mereka sudah menciptakan nih merek mobil ini. Nah, kenapa? Ini ada artinya lambang Mercedes-Benz ini. Kenapa sih mereka menciptakan mobil dengan lambang seperti ini? Satu, begitu mereka membuat mobil, saat itu mobilnya bukan kayak seperti sekarang deh, mobilnya ada bannya, enggak. Dulu mobil itu bannya itu dari besi, masih belum ada karetnya, jadi dari besi. Dan saat itu mobil masih roda 3. Mercedes-Benz lah yang salah satunya, setelah Henry Ford duluan yang pertama membuat mobil, barulah Mercedes-Benz. Nah kemudian, pertama sekali mereka menciptakan mobil, mereka langsung menentukan pasar. Benz, Daimler, kita harus buat mobil untuk orang kaya. Nah, itu kata kuncinya. Jadi pasar mereka adalah pasar orang kaya. Nah, jadi karena mereka menciptakan mobil khusus untuk orang kaya, nah itu sempat ditanya, kenapa sih Pak menciptakan mobil untuk orang kaya? Jawabannya sangat gampang. Orang kaya, dia tidak akan memikirkan mengeluarkan uang untuk memenuhi keinginannya. Nah, itu bedanya. Kebutuhannya itu sama dia 10%. Keinginannya itulah yang 90%. Jadi, dia gak akan mikir, yang penting aku mau ini, aku harus punya ini. Nah, itulah yang diambil sama Mercedes-Benz. Nah, jadi mereka menciptakan mobil. Ini ada artinya lambangnya. Bintang teratas adalah, bintang 1 ini ternyaman. Bintang bawah ini adalah tercanggih. Nah, kemudian bintang yang bawah ini adalah termewah. Jadi ini lambang bulatan ini artinya ternyaman, tercanggih, termewah dengan porsi yang sama. Artinya
kita mendapatkan sama porsi nyamannya, sama porsi mewahnya, sama porsi canggihnya. Kenapa tercanggih? Mercedes lah yang pertama kali membuat mobil matic, membuat power windows dan semua knop-knopnya secara otomatis. Jepang baru memulainya sekitar tahun 90-an, tapi sebelum tahun 1970-an Mercedes sudah punya matic. Itulah kehebatan Mercedes. Nah, kenapa? Karena memang pasar mereka mau orang kaya. Mereka nggak mau kelas bawah, orang kaya. Nah, sekarang mereka mempertajam. Ya, jadi ini mimpi ya. Ini mimpi, ini adalah cita-cita pendiri Daimler dan Benz. Nah, seiring dengan waktu Perang Dunia Pertama mereka sempat di blacklist. Kemudian Perang Dunia Kedua saham mereka diambil alih sama Hitler. Nah, kemudian mereka juga pernah mengalami gonjang-ganjing. Tapi walaupun gonjang-ganjing mereka tetap memproduksi untuk orang kaya. Nah, jadi dulu namanya Daimler Benz, sekarang berubah jadi Mercedes. Saat itu mereka diambang karena perang dunia, diambang kehancuran. Jadi mereka mengambil salah seorang ayah dari si Mercedes. Jadi ayah Mercedes lah yang membeli saham Daimler. Makanya namanya Mercedes. Mercedes itu adalah nama putrinya, Mercedes-Benz. Benz masih tetap dipakai nama pendiri si Gottlieb. Nah, sekarang Mercedes ini sudah mempertajam visinya, sudah mempertajam mimpinya, cita-citanya. Dia buat visi yang baru, tambahan visi, cita-citanya yang baru adalah best or nothing. Apa arti best? Terbaik. Nah, dia sudah memposisikan termewah, kemudian ternyaman, termewah, tercanggih, ditutup dengan best or nothing. Artinya kamilah yang terbaik, sepala kami gak mau memproduksi. Nah, ini dia, best or nothing, terbaik atau gak ada sama sekali. Nah, inilah pasarnya Mercedes-Benz. Sukses deh. Sekarang deh, ini masa COVID-19. Semua, saya barusan searching, semua penjualan merek mobil otomotif yang paling hancur adalah Ford. Kemudian disusul Nissan. Nah, kemudian disusul yang paling kolaps adalah mobil Malaysia, Pronas. Tapi tidak sama Mercedes-Benz. Semua rata-rata omset penjualan turun sampai 7-8%. Mercedes-Benz hanya 2%. Mereka hanya turun 2%. Kenapa? Itu tadi, masa COVID ini, sultan-sultan, raja-raja, pembesar-pembesar, kemudian orang yang punya uang tetap membeli Mercedes-Benz. Sampai Presiden Republik Indonesia pun sekarang memakai Mercedes-Benz 1600. Jadi anti peluru mobilnya Pak Jokowi sekarang. Oke, paham ya, Dek? Itulah dia pasar orang kaya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi sekali lagi permintaan dan penawaran. Nah, kita lanjutkan ke faktor-faktor yang mempengaruhi penawar. Nah, tadi kan kita sudah dapat tuh. Jadi kita sudah tahu. Oke, saya ambil aja langsung contoh ke Mercedes ya, biar kita gampang memahami ide bisnis ya. Nah, jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Jadi saya contohkan sewaktu Mercedes-Benz sudah menetapkan, oke, kami akan memproduksi mobil hanya untuk orang kaya, sampai ada kata-kata hanya untuk orang kaya. Jadi begitu dia sudah mencetuskan pasarnya, dia langsung membuat penawaran harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain yang mempunyai hubungan, atau barang substitusi atau barang komplementer, kemudian teknologi, kemudian biaya produksi, kemudian tujuan perusahaan. Jadi kalau kita sudah dapat pasar kita untuk orang kaya atau untuk orang miskin atau untuk orang kelas atas atau untuk kelas bawah, kita gampang mempengaruhi penawaran. Seperti tadilah saya katakan Mercedes-Benz. Nah, kalau pasar orang kaya nggak mungkin dia menciptakan barang kualitas produk mobil untuk orang kelas bawah, itu tidak mungkin. Berarti dia menciptakan mobil dengan spek-spek yang hanya ada di pasar orang kaya, kelas atas. Jadi dia harus mempunyai teknologi yang tidak ada
di otomotif yang lain. Itulah contohnya Mercedes. Jadi Mercedes itu yang pertama sekali membuat mobil Matic, kemudian power window-nya secara otomatis, itu semua Mercedes. Nah kemudian sekarang itu Mercedes lah yang pertama kali membuka pintu mobil itu pakai sensor tangan. Untuk Mercedes. Sekarang diikuti sama mobil Jepang. Kemudian membuka bagasi belakang itu Mercedes itu dia juga cuma pakai mendekatkan kaki kita di sensor, itu adalah Mercedes. Nah sekarang Mercedes itu tidak lagi pakai kunci, tidak ada pakai kunci. Jadi itulah teknologi yang ditawarkan Mercedes. Nah aplikasinya apa? Dengan kualitas sebaik itu, dengan kualitas yang nyaman, kualitas yang mewah, kemudian kualitas yang canggih, maka dia bisa mempunyai positioning harga yang sangat bagus. Jadi Mercedes itu rata-rata mobilnya di atas 1M. Nah kenapa? Ya karena dia sudah menawarkan 3 tadi. Ternyaman, kemudian termewah, kemudian tercanggih. Gak mungkin harganya murah. Ada yang beli? Pasti ada. Kenapa? Karena tadi pasar orang kaya tidak memperhatikan kebutuhan. Aku ingin mobilku nyaman, Mercedes lah yang dibeli. Maaf, saya sudah searching. Kita ini kan ada sekitar 164 negara. Itu 80% kepala negara itu punya Mercedes untuk kendaraan kenegaraannya, bukan hanya kendaraan pribadi. 80% mempercayakan mobil dinas mereka adalah Mercedes, termasuk Pak Jokowi sendiri. Dari mulai Pak SBY, nah kemudian sebelum Presiden Pak SBY, dari mulai Pak Soeharto sampai Presiden Soekarno, itu sudah mempercayakan Mercedes lah kendaraan kenegaraan. Nah itu tadi kenapa? Karena memang semua ada di Mercedes-Benz. Jadi Mercedes enak menentukan harga, enak. Oh saya buat segini, kenapa? Karena jaminan saya segini. Nah oke. Nah kita lanjutkan. Nah jadi dengan teknologi, kemudian dengan biaya produksi. Kenapa? Jadi ini semua berhubungan. Saya katakanlah Mercedes, dia teknologi paling terdepan, otomatis biaya produksi tinggi. Jadi kalau ini sudah tercapai harga barang dibanding yang lain, substitusi, kemudian teknologi, kemudian biaya produksi, tercapai tujuan dia. Jadi apa tercapai tujuan dia? Ya tercapai tujuan dia adalah pasarnya untuk orang kaya tadi. Terebutnya pasar untuk orang yang kaya. Jadi kalau terebut apa? Maju perusahaannya, sukses perusahaannya. Nah, kita lanjut ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini adalah dari konsumen. Jadi harga barang itu sendiri sama seperti tadi, harga barang, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk. Nah, jadi Mercedes-Benz, saya maaf ya, saya seterusnya akan memakai contoh Mercedes-Benz. Jadi Mercedes-Benz itu mobil yang sampai sekarang tidak bangkrut itu, memang jumlah unit penjualan dia itu tidak sebanyak mobil Jepang yang lain. Nah, tidak sebanyak seperti kita katakan dengan Toyota, seperti kita katakan dengan Honda atau dengan Suzuki. Kalau unit penjualan mereka memang kalah dibanding produksi mobil Jepang. Tapi dari sisi nilai pendapatan, harga jual mereka menang. Itulah kelebihannya. Biar mobil mereka cuma laku 10 dengan harga 1M, kan 10 miliar. Nah, mobil Jepang harga 200 juta, 10 belum tentu harganya sampai 2M. Itu yang direbut sama Mercedes-Benz. Nah, jadi selera. Nah, pendapatan. Terus kemudian jumlah penduduk. Mercedes-Benz itu di Afrika sekalipun kepala negara itu yang lagi berkecamuk saat ini. Nah, itu kepala negaranya. Itu kepala negaranya juga memakai Mercedes-Benz. Jadi Mercedes-Benz itu nggak pandang dia negara miskin, nggak pandang dia negara lagi berkecamuk. Tapi kalau kepala negaranya ingin mobil senyaman, kemudian secanggih dan semewah, mereka pasti mengambil Mercedes. Nah, jadi dari pendapatan. Jadi pendapatan apa? Jadi karena keinginan tadilah, maka Mercedes yakin kalau orang kaya pasti akan membeli mobil saya. Nah, selera. Jadi pada umumnya orang yang membeli Mercedes itu bukan hanya kebutuhan, selera, gengsi sekarang. Maaf, ini saya gambar ini tadi mobil tadi. Nah, ini. Saya yakin adik-adik kalau naik ini pasti naik kelasnya. Kenapa? Karena naik mobil orang kaya.
Nah, beda kalau adik-adik naik mobil seperti mobil, maaf ya, mobil Jepang yang lain, beda kelasnya. Saya sendiri pun belum pernah memang naik mobil ini, tapi saya melihatnya saja saya sudah jatuh hati. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ya selera ya. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran sudah, kemudian permintaan sudah, kemudian kita lanjut. Nah, ini dia. Mengukur dan meramal permintaan. Nah, jadi cara mengukur permintaan pada saat ini. Nah, jadi ya, mengestimasi total permintaan pasar. Mengestimasi wilayah permintaan pasar. Nah, sekali lagi saya hanya mengambil contoh di Mercedes-Benz. Jadi Mercedes-Benz itu sekarang ini ya, pada masa saat ini mereka itu sudah mengestimasi, sudah membuat prediksi siapa pasar mereka pada saat pandemi. Nah, sekarang mereka sudah menciptakan mobil yang anti Covid. Bagaimana caranya? Jadi begitu kita masuk mobil Mercedes itu seperti ada hand sanitizer, baik di bangkunya maupun di dashboardnya. Kenapa? Dia mempunyai bahan-bahan yang kalau kuman masuk ke dalam mobil itu langsung mati. Nah, itu dia permintaan pasar. Sudah sedemikian canggihnya lah Mercedes itu, maka mereka mampu mengestimasi total permintaan pasar. Laku mobilnya. Malah mobil mereka itu dicari untuk orang kaya. Orang kaya ini kan takut mati deh, ketakutan mati, takut sama corona. Padahal untuk orang kaya. Nah, jadi mereka belilah mobil yang kalau kemana-mana mereka corona tidak masuk. Nah, itu dia. Nah, kemudian jadi pada masa pandemi ini justru yang membeli mobil Mercedes itu adalah para pembesar semua. Ya, para sultan, kemudian para raja, itu pada umumnya membeli mobil Mercedes-Benz. Nah, kemudian kita lanjut, mengestimasi wilayah permintaan pasar. Nah, jadi wilayah permintaan. Jadi Mercedes itu pada umumnya laku di di benua Eropa dan di wilayah negara Arab. Jadi orang Arab itu apalagi di Dubai, kemudian Saudi Arabia, kemudian Qatar, itu negara-negara Arab yang kaya itu pada umumnya mobilnya sampai anaknya, sampai semua pembesarnya memakai mobil Mercedes. Makanya untuk wilayah-wilayah permintaan pasar seperti ini, Mercedes itu menciptakan mobil. Jadi mobil Mercedes itu walaupun dia panas, ya, walaupun mobil daerahnya panas, mobil Mercedes itu kalau dipegang bodinya di daerah itu tidak panas. Di daerah yang gurun pasir. Jadi mereka mampu mengestimasi wilayah permintaan pasar. Jadi untuk pasar Arab Saudi mereka beda spek mobilnya. Untuk pasar Indonesia beda speknya. Nah, untuk pasar Cina beda speknya. Nah, itulah dia permintaan pasar. Oke. Nah, kemudian mengestimasi penjualan aktual dan pangsa pasar. Jadi untuk mengetahui penjualan yang sebenarnya dari industri yang bersangkutan yang terjadi di pasar dengan mengidentifikasikan para pesaing dan mengestimasi penjualan mereka. Nah, jadi saingan Mercedes itu cuma 2, tapi kalau saingan besarnya cuma 1. Apa saingan besarnya? Saingan besarnya adalah BMW. Tahu kan dia ya, mobil merek BMW. BMW itu adalah saingan terberat Mercedes-Benz. Loh, kenapa bukan Mustang? Kenapa bukan Ferrari? Beda pasarnya. Memang semua mobil-mobil mewah itu pasarnya adalah untuk orang kaya. Tapi Mercedes pasar orang kaya keluarga. Nah, sementara kalau untuk Ferrari, kemudian Mustang, kemudian saya lupa mobilnya si Raffi Ahmad itu apa, lupa saya. Lamborghini itu pasarnya orang kaya yang mencintai mobil sport. Nah, jadi beda, pasarnya sudah beda. Jadi kita kasih ceruk pasar lagi. Memang pasar kelas atas, tapi kelas atas speknya untuk para mobil sport. Nah, sementara Mercedes tidak. Mercedes itu menciptakan selain mobil sport, dia memang untuk orang-orang businessman, kemudian untuk keluarga-keluarga kaya. Itu udah beda dia. Nah, jadi dia penjualan aktual dan pangsa pasar. Jadi ceruk pasar itu dapat sama Mercedes-Benz. Jadi 2 diambilnya. Makanya dengan visinya ternyaman, termewah dan tercanggih, itu dapatnya semua.
Jadi keluarga juga merasa ternyaman, termewah, tercanggih. Para pencinta mobil sport yang menaiki Mercedes juga sama merasakan yang dirasakan para keluarga. Nah, kemudian meramalkan permintaan mendatang. Nah, ini dia. Jadi ini survei niat pembeli, pendapat para penjual, pendapat para ahli, analisis deret waktu, analisis regresi. Ini adalah peramalan sewaktu Mercedes pada saat ini mengalami penurunan penjualan sampai 2%. Nah, ini mereka meramalkan. Kita kan tidak mungkin ya mengatakan bahwa kita nggak bisa produksi lah selama corona. Itu tidak mungkin. Itu berarti kita tidak mengikuti zaman. Nah, jadi Mercedes sudah merancang mobil-mobil yang seperti saya katakan tadi. Jadi masuk ke dalam mobil, kalau kita membawa suspek corona ini, itu mati di dalam mobil Mercedes. Nah, kemudian kita lanjut ya. Nah, jadi sebelum sampai ke aspek pemasaran nih, saya mau menjelaskan sedikit ini. Nah, jadi mungkin adik-adik yang hidup, yang sudah masih remaja, saya rasa di tahun 2003 sampai 2013 itu ingat nggak HP BlackBerry? Nah, ini saya mau contohkan sedikit ini BlackBerry ini kebetulan suami saya masih punya ini. Mudah-mudahan adik-adik nampak ya di video saya ya. Nih HP BlackBerry nih BlackBerry. Alhamdulillah masih ada, suami saya punya. Ini deh tahun 2002, mulai 2002 sampai 2000 terakhir 2013 ya. Dia mulai turunnya akhir 2013 Januari. Nah ini saat ini deh, orang kalau megang BlackBerry ini, orang memegang uang. Itu tahun 2003 dia sudah bisa menjual BlackBerry itu harganya 5 juta. Yang pada saat itu, untuk Nokia, untuk Samsung itu harganya masih dengan spek ya, dengan spek yang sama. Itu harganya bisa dapat 3 juta. Tapi kenapa orang membeli BlackBerry? Nah, saat itulah mulai namanya istilah BBM, BlackBerry Messenger. Dialah pertama pencetusnya. Nih BlackBerry. Dan ada satu lagi kelebihan BlackBerry. Ini saya contohkan ini. Ini touch-nya ini kan kecil-kecil nih, touch-nya kecil-kecil. Mudah-mudahan nampak ya, Dek. Ini kecil-kecil touch-nya. Nah, ini kalau saya pijit nih, ini jempol saya ini kan besar nih. Jempolnya yang lebih besar lagi dari sini nih, tuh lebih besar. Ini kalau kita pijit touch-nya nggak kena loh, Dek. Misalnya saya pijit G, H, nggak kena. Kalau saya pijit G, nggak pernah di situ tertulis H. Kalau saya pijit H, nggak pernah tertulis J. Karena memang mereka menciptakan touch ini. Nah, ini kelebihan BlackBerry. Touch-nya ini sudah entah bagaimana cocok pas disarap nih, Meskipun tangan adik-adik ini dua ini, bisa. Itulah kelebihan BlackBerry. Nah, ini dia. Adik-adik bisa lihat. Nggak seperti sekarang. Seperti sekarang malah justru saya susah ini layar sentuh. Kadang-kadang saya bilang tolong toli. Saya selalu bilang ini adik-adik asik-asik. Nah, selalu ini pengalaman saya. Kenapa? Karena memang touch-nya berdekatan dan dia layar sentuh. Itu tidak ada di BlackBerry. BlackBerry tidak pernah salah kalau menulis touch. Nah, kenapa dia gagal? Kenapa dia bangkrut? Nah, salah. Dia pasar sudah benar. Pasarnya untuk orang kaya. Jadi bangkrutnya dia di mana? Bangkrutnya BlackBerry itu sewaktu Januari mengeluarkan seri Z10. Nah, saat itu sudah mulai maraknya HP Android. Samsung sudah mengeluarkan Android. Nah, Nokia juga saat itu masih jaya, sudah mengeluarkan Android. Nah, iPhone beda speknya ya. iPhone tetap bertahan dengan Androidnya. Nah, BlackBerry enggak. Itu salah dia. Jadi Z10 itu lebih besar dari sini. Mewah lah memang kita pegang. Saat itu, 2013 dia bisa buat harga 10 juta sampai 11 juta. Z10. Tapi nggak laku. Nah, dia tidak mau merubah inovasinya, inovasi teknologinya. Boleh kita mempertahankan pasar kita orang kaya, tapi kita harus tengok pesaing kita. Walaupun pesaing kita kelasnya di bawah kita, apa spek yang nggak ada di pesaing kita, itu yang harus kita tengok. Bukan kita samakan. Nah, ternyata saat itu Samsung sama Nokia sudah gencarnya Android. BlackBerry kalah, nggak ada Android. Jadi penjualan dia ambruk. Sementara dia sudah mengeluarkan biaya produksi untuk Z10 itu 2 kali lipat dari produksinya yang lain. Habis dia, dibantai sama Samsung. Sampai sekarang BlackBerry tinggal kenangan.
Malah tukang becak pun udah gak megang lagi BlackBerry. Nah, jadi bukan berarti bisnis besar itu bisa tahan, tapi kalau tidak mengikuti strategi pasar, no way. Di mana kalahnya BlackBerry? Pemasaran. Dia nggak melihat pasar itu sudah tidak membutuhkan lagi BBM, sudah Android semua. Disitulah kalahnya. Terakhir BlackBerry dibeli sama Android. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, pemasaran. Jadi sekali lagi ya, aspek pasar itu sangat berhubungan dengan pemasaran. Pasar, pemasaran. Makanya saya pisahkan pasar aja kita bahas, pemasaran nggak kita bahas. Kenapa dia dua hal yang bersatu? Kalau kita sudah menentukan pasar kita untuk kelas atas atau kelas orang kaya, maka kita bisa membuat pemasaran kita kelas bawah. Jadi dia sejalan. Contohlah Mercedes-Benz. Maaf, Mercedes-Benz itu iklannya itu tidak seperti iklan mobil yang lain. Ya, adik-adik bisa lihat. Kita kalau yang lain itu kan pada umumnya dikasih brosur. Ya, kalau saya juga suka dapat brosur itu dari Honda, kemudian dapat brosur dari Toyota. Karena memang pasar untuk mobil Toyota pada umumnya ya, dan mobil Honda itu memang untuk kelas bawah. Mercedes kan tidak pernah. Nggak pernah saya ditawari brosur ini Mercedes-Benz. Bagaimana pemasaran mereka? Nah, mereka cukup memasarkan dengan harga penjualan mereka. Jadi, konsumen yang sudah mania nothing terbaik. Jadi mereka nggak perlu buat brosur, itu nggak perlu. Karena kualitas produk mereka yang best tadi, itu sudah cukup omongan dari semua konsumen yang membeli Mercedes-Benz. Nah, oke, paham ya? Nah, kita lanjutkan segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar ini membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Yang memerlukan produk atau berdasarkan marketing mix. Nah, jadi segmentasi berdasarkan geografis, demografis, kemudian psikografis, kemudian dan pengetahuan. Nah, saya kembali ke Mercedes-Benz. Jadi Mercedes-Benz itu dia kalau membuat mobil itu namanya limited edition. Nah, pernah ada satu, tapi saya lupa, itu pangeran di Arab sana, dia mau menciptakan mobil sesuai dengan kemauan dia tawarkan sama Mercedes. Mercedes buat. Jadi mobil itu satu-satunya hanya untuk pangeran itu. Kenapa? Itu berdasarkan segmentasinya. Itulah hebatnya Mercedes. Nah, kemudian dia menciptakan mobil ya. Kalau Mercedes itu menciptakan bus, bus-bus kita juga kan sekarang banyak. Itu mesinnya pakai Mercedes. Mesin bus Mercedes yang ada di Indonesia beda dengan mesin bus Mercedes yang ada di India. Itu sesuai dengan demografis. Nah, kemudian berdasarkan gaya hidup. Wah, ini lebih beda lagi. Jadi kalau gaya hidup itu seperti yang saya katakan tadi, apa mau konsumen terhadap mobil itu ada di Mercedes. Saya mau mobil saya anti bannya itu kalau ditembak orang itu tidak meletus. Itu ada sama Mercedes. Nah, kemudian segmentasi berdasarkan perilaku pengetahuan. Nah, itu juga ada. Nah, jadi sekali lagi ya, saran saya, apakah bisnis Bang, saya kan lagi live streaming itu, Bang. Nah, kemudian pasar sasaran. Pasar sasaran merupakan evaluasi atas segmen-segmen pasar dan kemudian memilih salah satu segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Nah, jadi Mercedes sudah buat, saya hanya melayani kelas atas. Saya hanya melayani kelas atas, keluarga atau pecinta sport. Saya tidak melayani yang lain. Nah, kemudian dalam menetapkan pasar sasaran perlu dilakukan pengembangan ukuran dan daya tarik segmen, kemudian memilih segmen sasaran yang diinginkan. Nah, jadi segmen sasaran yang diinginkan apa? Tadi kan kita sudah dapat. Kalau kita membuat ide bisnis kita untuk kelas atas, makanya kita harus membuat daya tarik lebih untuk produk kita. Sama seperti saya katakan sama Mercedes. Maaf ya, Dik, saya pernah memang punya mobil Mercedes-Benz.
Naik mobil Mercedes-Benz itu kalau kita di jalan jelek dengan kondisi lubang yang sama, beda rasanya dengan naik mobil di atas mobil Jepang. Saya pernah rasakan. Jadi kalau di atas Mercedes itu nggak ada bunyi geduk, itu nggak ada. Jadi kita seperti naik di atas sampan, kita diayun. Itu saya rasakan sendiri. Nah, kalau di atas mobil Jepang nggak ada tekanan dari geduk. Nah, kalau Mercedes tidak, diayun kita naiknya. Nah, oke ya. Nah, kenapa saya menceritakan Mercedes? Mudah-mudahan adik-adik ini semua jadi orang kaya, bisa membeli Mercedes-Benz. Nah, kemudian posisi pasar. Jadi menentukan posisi pasar dengan menentukan posisi yang kompetitif untuk produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, kemudian posisi produk atau jasa adalah bagaimana posisi produk atau jasa dan yang lain dan sebagainya. Jadi nanti adik baca ini, saya mau menjelaskan intinya posisi pasar. Jadi adik ya, sekali lagi saya garis bawahi, pertama itu adalah menentukan pasar. Pasar itu kita tadi sudah dapat pasar kita kelas atas. Saya contohkan Mercedes. Kalau kita sudah dapat pasar kelas atas seperti Mercedes, kita gampang menentukan posisi pasar. Macam mana caranya? Tadi kita sudah dapat Mercedes, dia kelas atas. Nah, dia akan membangun, kemudian mengkomunikasikan keunggulan-keunggulan dia kepada para konsumen yang sudah membeli mobil dia. Jadi artinya komunitas orang menaiki Mercedes itu muncul perasaan aku bangga naik Mercedes. Itu namanya posisi pasar. Saya bangga, dulu ini saya bilang nih, saya bangga pakai BlackBerry. Jadi jalan kemana-mana bangga, pakai BlackBerry. Sama, saya bangga duduk di belakang setir Mercedes. Itu namanya posisi pasar. Kebanggaan konsumen atas suatu produk itu namanya posisi pasar. Nah, oke, kita lanjut. Nah, kemudian strategi penentuan posisi pasar. Nah, jadi strateginya itu berhubungan sama posisi pasar. Nah, jadi karena kita tadi sudah menentukan, oke, saya bangga memakai Mercedes, maka itulah strategi penentuan pasar. Berarti mobil kita mobil kelas atas. Udah selesai. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai mobil kelas atas dengan kualitas yang sesuai dengan kelas atas, pasar kita juga bangga duduk di belakang, di dalam Mercedes, ini adalah mobil kelas atas, kita langsung bisa menghadapi pesaing. Saya katakan pesaing Mercedes adalah BMW, tapi BMW tidak bisa menciptakan mobil semewah dengan spek yang sama semewah Mercedes. Kenapa? Saya jujur ya, saya juga suka itu men-searching produk BMW. BMW itu kalau saya lihat bentuk mobilnya itu cuman kita mendapati sportinya. Elegannya itu nggak ada di BMW. Tapi kalau di Mercedes kita dapat elegannya, elegan, sporty, mewahnya. Nah, kemudian kelas produk. Jadi kelas produk itu sudah beda. Jadi kelas produk untuk posisi pasar kelas kaya itu beda, sudah sampai ke untuk produk kesehatan. Jadi Mercedes itu sudah menciptakan mobilnya bukan hanya nyaman, bukan hanya mewah, bukan hanya canggih, tapi untuk kesehatan. Jadi maaf ya, tadi saya baru searching bagaimana cara Mercedes pengujian, apa pengujian yang dilakukannya. Begitu produk itu sebelum produk diluncurkan, itu mobil dijatuhkan dari ketinggian sekitar 10 meter seperti masuk ke jurang, dihantam berkali-kali, dilihat tingkat hidup atau matinya penumpang yang ada di Mercedes. Nah, mereka sudah sampai seperti itu. Artinya apa? Jadi itu airbag itu semua ada di bangku Mercedes-Benz. Jadi bagaimanapun, kecuali terbakar meledak ya, itu beda ya. Bagaimanapun goncangan yang dihadapi, benturan yang dihadapi Mercedes, mereka mengusahakan semua penumpangnya selamat. Sudah sampai segitu kelas produknya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Strategi bauran pemasaran, oke? Nah, jadi strategi buat produk, strategi produk, harga, saluran distribusi, promosi, jasa, orang, bentuk fisik, proses. Ini sebenarnya sangat ditentukan dari pertama sekali kita menentukan bisnis kita. Nah, sekali lagi saya kembali ke contoh Mercedes. Jadi Mercedes itu karena dia untuk mobil kelas kaya, jadi dia enak membuat ini semua.
Jadi dia buat produknya produk yang berkualitas number one. Kemudian harganya dia memang harga yang kalau dikatakan memang untuk kelas orang kaya. Kemudian saluran distribusinya apa? Saluran distribusinya itu kita pastikan mobil sampai ke tangan kita itu, ke tangan konsumen dalam keadaan mulus. Tidak ada cacat sesen pun istilahnya. Nah, kemudian promosi. Jadi promosi, kemudian jasa orang, bentuk fisik dan yang lain sebagainya. Jadi ini semua adalah gampang kita tentukan kalau kita sudah menentukan pasar ide bisnis kita. Nah, kita lanjut. Nah, strategi produk. Nah, jadi strategi produk itu menciptakan logo ya, moto, merek. Jadi semua logo itu, nah ini 7 ini di sini logo BlackBerry. Ini 7 titik ini BlackBerry. Nah, jadi kalau orang nengok 7 titik ini ingat BlackBerry. Nah, jadi logo itu pun ada maksudnya. Kenapa diciptakan logo? Ya, jadi mau saya buat kesimpulan. Kalaulah bisnis kita itu masih bisnis kecil, apalagi untuk kelas bawah, sebaiknya menciptakan merek yang sesuai dengan pasar kita. Jadi contoh, kita kan mau menjual bakwan ya. Ini contoh, bakwan yang kita jual ini di pinggir jalan, tapi kita mempunyai rasa bakwan yang sangat enak. Jadi kita buatlah kemasan untuk membungkus bakwan itu, setidaknya jangan kantong kresek, karena bakwannya sangat enak. Cuman kan kelas kita kelas bawah, jangan kantong kresek. Kita buatlah kantong yang setidaknya ada logo merek kita. Itu kan tidak terlalu mahal. Nah, itu dia. Jangan pula kita buat logo kemasan bakwan kita, kemasan seperti kita beli di Kentucky. Wah, itu kan gak cocok namanya. Nah, itu dia strategi produk. Nah, kita lanjut. Nah, ini dia strategi harga. Oke. Jadi strategi harga itu adalah tujuannya untuk bertahan hidup, untuk memaksimalkan harga, untuk memperbesar market share, untuk mutu produk, untuk bersaing. Nah, jadi ya sekali lagi inilah kelebihan Mercedes. Pada masa pandemi mereka tidak menurunkan harga mobilnya, tapi mereka memberi sesuatu di luar menurunkan harga mobil. Contoh, harga mobil tetap sama, tapi mereka memberikan garansi. Biasanya garansi mereka hanya 1 tahun atau hanya 100.000 kilometer. Sekarang mereka memberikan garansi 5 tahun. Nah, itu dia. Jadi strategi harga di situ. Untuk apa? Supaya menutupi yang 2% karena corona tadi, penurunan penjualan 2% karena corona. Nah, kemudian memaksimalkan harga, memperbesar market share. Jadi Mercedes itu memperbesar market share di mana? Dia memperbesar market share sekarang itu Mercedes untuk di bus. Jadi sekarang banyak kita lihat bus-bus itu dia memakai mesinnya itu adalah mesin Mercedes. Kalau saya kebetulan tinggal di Ring Road. Jadi kalau seperti PM toh, mobil-mobil Aceh, Simpati, kemudian Pelangi itu pada umumnya mesinnya adalah Mercedes. Jadi mereka sekarang memperbesar market mereka untuk bus. Nah, kemudian mutu produk, kemudian pesaing. Jadi pesaing mereka kalau untuk di bus itu sekarang adalah Volvo sama Hyundai. Nah, tapi beda. Mercedes itu punya mesin tersendiri yang gak dipunyai sama Hyundai ataupun Volvo. Nah, itulah dia. Tujuannya apa? Mercedes memperbesar market share. Tujuannya untuk bertahan hidup. Nah, oke, kita lanjut. Metode penetapan harga. Nah, ini nanti adik kalau saya bahas sekarang, ini waktu kita tidak cukup. Nah, ini nanti bisa adik pelajari. Nanti saya kasih tugas di situ. Nah, kemudian cost plus pricing dengan markup, break even pricing, perceive value pricing. Nah, ini nanti kita jelaskan minggu depan. Nah, kemudian ini strategi saluran distribusi. Nah, ini dia. Jadi, itu kita bisa lihat di sini ada produsen, konsumen, kemudian produsen, pengecer, dan konsumen. Nah, kita mau memposisikan di mana bisnis kita? Apakah kita sebagai produsen? Ataukah kita sebagai pengecer? Ataukah kita sebagai grosir? Atau kita sebagai agen? Jadi ide bisnis, apapun bisnis adik-adik harus tahu adik itu sebagai apa.
Oke ya. Nah, kenapa? Kalau adik sudah memposisikan adik sebagai produsen, adik perlu nggak pengecer? Bisnis kita perlu nggak grosir? Nah, kita harus tahu itu. Nah, kemudian kita lanjutkan strategi promosi. Nah, jadi strategi promosi dapat dilakukan dengan marketing mix, periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan penjualan personal. Hanya orang melakukan strategi promosi selain meraih pangsa pasar, mempertahankan. Nah itu ya, tadi kan meraih pangsa pasar adalah Zara, produk pakaian Zara, H&M, kemudian Uniqlo. Itu masa pandemi ini orang kan sudah jarang ke mall, takut corona. Nah sekarang Zara yang 3 saya katakan tadi itu sampai termasuk sport station seperti merek sepatu Skechers. Nah itu dia sudah membuat strategi sampai kita dimasukkannya ke grup promosi harga besar-besaran. Hampir 70% strategi promosi. Kenapa? Padahal mereka adalah bisnis yang sudah terkenal dan ternama di masyarakat. Itu tadi, karena masa pandemi ini untuk mempertahankan hidup. Nah itu dia. Nah kemudian kita lanjutkan. Oke, bauran pemasaran jasa orang dan bukti fisik. Nah jadi orang ini apa maksudnya? Jadi orang ini adalah semua pihak yang terlibat. Ya, semua pihak yang terlibat dalam bisnis kita. Bisa produsen, kemudian bisa konsumen sudah termasuk ya, produsen, karyawan kita, atau semua maupun pemerintah. Jadi semua orang yang terlibat dalam bisnis kita. Contoh, nah Mercedes tadi. Nah itu semua teknisi Mercedes itu kan harus bekerja secara profesional untuk menciptakan mesin. Nah, gaji orang yang kerja teknisi Mercedes itu pasti berbeda dengan gaji orang yang kerja di Honda, otomotif Honda. Nah, jadi pada orang lain, paman saya kerja di Mercedes, wah gajinya sekian. Nah, jadi dengan gaji wah sekian itu sebenarnya udah promosi, pantes lah. Mercedes kan mobil kelas atas. Ini maksudnya. Jadi jangan pernah mensepelekan orang yang terlibat dalam bisnis kita. Karyawan kita bisa juga. Nah, sekalipun kita hanya menjual bakwan, tapi kalau kita punya karyawan yang melayani konsumen kita dengan ramah, apalagi dengan gini, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, tangannya seperti ini. Nah, kemudian dia melayani dengan bersih, itu bisa jadi jasa, pemasaran. Jadi orang akan melihat, oh itu karyawannya Bu Warsani cantik-cantik, ramah-ramah, meskipun hanya menjual bakwan. Nah itu dia. Nah bukti fisik itu sama. Jadi hampir berhubungan dengan orang. Jadi kita sudah menjual produk kita, barang kita. Jadi barang yang kita jual, katakan tadi barang bakwan, sudah enak, bersih, higienis, bentuknya menarik. Bukan bakwan asal ceplok, cuik. Nah tapi bakwan yang ada cetakan bakwannya. Nah kemudian bakwan itu dikasih, setiap kita beli, kita nggak hanya dikasih bakwannya, dia kasih alas untuk memegang bakwan. Itu bukti